Do I have your attention now? Hello my friend, kali ini ada satu pertandingan yang menarik untuk dibahas. Preview Derby della Madonnina, Liga Italia. Inter akan melawan AC Milan besok malam. Dan ini akan sangat dinantikan karena derby kali ini akan menjadi berbeda dari derby yang sudah tersaji di musim-musim yang sudah lewat. Dan kalau melihat yang namanya derby itu adalah soal gengsi, pride, kebanggaan, dan mentalitas. Siapa yang punya mental kuat dalam lapangan nanti, dan pelatih harus bisa memompa semangat dari anak asuhnya untuk bisa memberikan 200% di pertandingan nanti. Nah, membahas dulu bagaimana pemain-pemain yang mungkin akan diturunkan dari Inter dulu. Nah, Inter ini memang dari segi permainan di Liga Italia, mereka itu mempunyai pattern, punya pola, lebih bisa bermain dengan sistem, tetapi kurangnya adalah sistemnya mungkin terlalu bisa dibaca dan tidak ada improvisasi dari sistem yang mereka jalankan. Simone Inzaghi, dia bisa bermain sistem tapi improvisasinya kurang, sehingga dalam pertandingan mereka nge-stuck dan bisa dipatahkan. Nah, itu yang menjadi kekurangannya. Tapi dari segi pemain, mereka mempunyai banyak pemain kunci dari lini per lini. Skriniar yang gosipnya akan di PSG tapi di keep sama Inter. Mereka juga sempat mau incar Acerbi buat menalangi Skriniar kalau cabut, tapi gak jadi di deadline transfer. Nah, ini akan menjadi pemain kunci di belakang. Biasanya Inter itu bermain dengan 3 back. Ada Skriniar, De Vrij, dan Bastoni mungkin. Nah, sementara di tengah itu ada Barella. Barella yang menjadi playmaker di tengah. Namun kadang bisa konsisten, kadang bisa menurun. Ya, tentunya masih bisa diharapkan untuk bisa menjadi kreator bersama Calhanoglu juga, yang mantan AC Milan, banyak juga bisa melakukan set piece bola-bola mati, tentunya menjadi keuntungan. Nah, lalu yang menarik itu adalah di sektor wingback ya. Inter itu main 3-5-2 biasa. Ada Lukaku, Martinez di depan duet, dan Dumfries dari kanan, atau bisa juga Darmian, sementara di kiri ada Di Marco mungkin. Nah, jadi wingback ini pasti dalam sistem 3-5-2 akan overlapping ke depan dan memberikan cross, karena Lukaku punya postur di sana, bisa memenangkan duel bola udara. Sementara Martinez dia lebih bisa punya finisher di kotak penalti, bisa punya koordinasi badan yang lebih bagus lah, karena badan dia lebih proporsional dibanding Lukaku. Nah, jadi Inter ini memang diuntungkan karena dia banyak mempunyai pemain kunci dan juga sudah punya pattern dalam permainannya Inzaghi. Dan sementara di satu sisi AC Milan yang merupakan juara bertahan Liga Italia memang belum sempat kalah. Inter udah kalah dari Lazio ya kemarin. Di bawah si Pioli memang secara sistem tidak bisa diandalkan karena mereka lebih mengedepankan etos kerja, bermain dengan semangat tinggi, semangat yang berkobar. Jadi Pioli ini keuntungannya, kelebihannya dia di situ. Dia bisa memompa anak asuhnya untuk bisa bermain dengan semangat, bermain Spartan. Apalagi ini derby, Pioli pasti akan 1000 kali lipat lebih memberikan motivasi kepada anak asuhnya untuk bisa bermain lebih Spartan dari yang biasanya. Sementara dari segi sistem, mereka, si Pioli memang ya biasa aja, nggak ada kelebihannya. Kalau dibanding Inzaghi lebih di sana ya. Dari pemain-pemainnya pun AC Milan
masih di bawah dari Inter kalau gue bilang di sini. Leao yang banyak disorot menjadi pemain kunci, ya dia punya speed memang, mungkin kalau ratingnya di game FIFA speednya mungkin ada 200 kali ya, kalau yang biasanya normal 100 dia 2 kali lipatnya. Tapi dia belum punya visi, dia belum mempunyai decision making yang bagus, tetapi dia punya speed. Itu yang menjadi kelebihan dia. Kadang-kadang finishingnya bisa bagus, tapi kadang juga bisa nggak bagus. Jadi mau bilang ya belum bisa diandalkan 100%. Dan dari pemain lainnya itu mayoritas masih sama dengan di musim lalu. Ya pemain-pemainnya masih ya biasa-biasa lah ya. Gak ada yang benar-benar bintang. Dan mereka mungkin ada De Ketelaere, pemain baru dari Belgia, pemain berbakat mungkin, yang menjadi playmaker di situ, yang bisa jadi kreator lah ya. Tapi dia baru datang, we'll see seperti apa adaptasinya, apakah bisa konsisten di usianya yang sekarang. Mereka punya Giroud di depan, tetapi jelas pemainnya gue bilang ya masih di bawah dari Inter lah ya. Tetapi Pioli, dia kelebihannya dari sisi Spartan. Nah, gue sedikit mengunggulkan Inter di sini karena dia Inzaghi lebih punya sistem dan juga dari materi pemain lebih menjanjikan. Walaupun mereka dibantai Lazio 3-1 di 2 pertandingan sebelum ini, tetapi tidak menjadi patokan karena pasti ada evaluasi dari setiap pertandingan. Jadi gue sedikit mengunggulkan Inter, tapi gue nggak bisa prediksi skornya berapa karena gue bukan dukun sekali lagi. Dan ya kita lihat seperti apa pertandingannya. Semoga menyajikan pertandingan yang seru untuk fans netral di luar sana. Nah sekarang ada bahas soal Liga Inggris yang akan main juga beberapa pertandingan dan beberapa deadline transfer yang tersaji di Liga Inggris sana, yaitu mulai dulu dari Derby Merseyside, Everton against Liverpool yang akan main besok. Nah, kita tahu lah semua Liverpool baru aja mendatangkan Arthur dari Juve, dipinjamin, dan it's a nice choice karena memang Liverpool sekarang lagi kekurangan pemain di pemain tengah. Thiago lagi cedera dan banyak pemain yang tidak punya pelapis di tengah, jadi kedatangan Arthur akan sangat membantu gue bilang. Sementara Everton mendatangkan banyak pemain, tetapi mereka mendatangkan pemain yang kelasnya itu pemain tengah. Tidak ada yang pemain benar-benar top satunya, tapi pemain tengah. Mungkin Gueye yang dari PSG karena dia pemain PSG didatangin, tapi gue bilang dia bukan top 1. Nah, apakah Liverpool bisa mempertahankan ritme kebangkitannya sekarang setelah di awal-awal sempat terseok-seok? Dan apakah Everton dengan Lampardnya bisa untuk bangkit pelan-pelan dari keterpurukan sejak di akhir musim lalu yang hampir terdegradasi? Kalau berkaca dari pertandingan terakhir, Liverpool memang menang dengan mengandalkan kerja keras dari pemainnya, walaupun banyak pemainnya Salah, Diaz yang performnya masih belum benar-benar top untuk bisa dikeluarkan seperti biasanya. Nah, tetapi mereka bisa menang lawan Newcastle di laga terakhir, tentunya menjadi modal mereka buat menghadapi derby ini. Sementara Everton yang belum bisa menang secara bagus dan bermain kurang bagus juga di bawah Lampard, hanya mengandalkan Gordon di sana yang sempat diincar Chelsea tapi tetap dipertahankan. Dan sekarang kedatangan beberapa pemain, Conor Quedi, Gueye, Tarkowski, pemain belakang mereka datangin, tentunya akan sangat membantu. Kalau gue bilang ya, Liverpool jangan sampai kehilangan poin lagi, karena kalau mereka kehilangan poin seri aja, mereka akan semakin ketinggalan kereta dari City dan Arsenal. Jadi gue bilang Liverpool harus bisa menang apapun yang terjadi. Dan di match yang lainnya ada Chelsea dan West Ham. Ya, Chelsea baru kedatangan Zakaria dari Juventus.
sangat membantu untuk melapisi Jorginho dan Kante di tengah yang sering cedera. Dan juga mereka kedatangan Aubameyang dari Barcelona dengan membarternya dengan Alonso. Nah, Tuchel seperti biasa main 3 back dan kemarin sempat main 4 back tetapi rasa 3 back jadi gak ada pengaruhnya sama sekali. Kedatangan pemain baru, jadi mereka melakukan panic buying, beli pemain ini, beli incar sana incar sini, tapi yang datang tier 2-nya gak ada yang benar-benar top, mungkin Koulibaly dan Sterling doang. Nah, jadi gue bilang ya, Tuchel di laga terakhir kalah juga, sekarang kalau dia gak bisa menang lagi ya siap-siap akan dipecat sesegera mungkin. Jadi harus bisa menang. Sementara di West Ham mereka juga mendatangkan beberapa pemain, tetapi mereka masih belum bisa keep up di klasemen sekarang. Jadi gue bilang Chelsea harusnya bisa menang ya. Nah, kalau nggak bisa menang, Tuchel bakal ada di kursi panas, gue bilang. Jadi ya, we'll see seperti apa. Lalu ada Aston Villa lawan City. Ya, Aston Villa, Douglas Luiz masih tetap dipertahankan mereka walaupun Arsenal mau ambil. Dan City seperti kita tahu lagi on the track, membantai terus-menerus, punya predator Haaland di situ. Jadi tidak ada alasan untuk City akan tersandung karena mereka lagi naik mentalnya dan punya materi pemain yang bintang semua. Oke, that's it. Untuk MU Arsenal akan disajikan dalam video yang terpisah karena itu merupakan match yang spesial. Thanks for watching. Say goodbye to the other side.